Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Mungkin belum lama terdengar di telinga kita ada salah seorang ustadz jebolan Al-Azhar. Teman-teman sudah paham bersama lah insyaallah. Setelah beliau sempat viral ya karena telah mengalahkan guru gembul dalam perdebatannya. Nah, ketika itu dia berazam ingin membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, seorang ulama besar. Bahkan dia nyatakan mungkin dalam setahun ini, tahun ke depan, saya akan terus mengungkap dan membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Bahkan beliau terang-terangan, jika saya disuruh memilih antara Wahabi dengan Syiah, saya akan lebih memilih Syiah. Naudzubillah. Begitulah ya, kurang lebih narasi yang disampaikan oleh sang ustaz. Entah kenapa yang melatar belakangi kebencian beliau kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kepada manhaj salaf, kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Apakah Ibnu Taimiyah karena beliau memerangi ilmu kalam, falasifah, dan tokoh-tokoh yang menyimpang dalam masalah akidah, beliau serang, beliau luruskan. Memang Ibnu Taimiyah rahimallahu taala sangat getol ya dalam memerangi akidah-akidah yang menyimpang, di antaranya para ahli filsafat. Sehingga ketika ada seorang anak filsafat yang bangga dengan ilmu filsafatnya, dibongkar habis ya penyimpangannya oleh Ibnu Taimiyah, sehingga dia seolah-olah menjadi pahlawan yang akan membela kaum falasifah dengan mengungkap ya, membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Sangat ajib. Iya, entah sampai mana jilid keberapa sampai sekarang bantahan tersebut dari sang ustadz. Apakah masih dilanjutkan atau telah berhenti dengan sendirinya? Baik teman-teman, kehebatan Ibnu Taimiyah dari sisi keilmuan di zamannya diakui oleh lawan maupun kawan. Bahkan ada kisah yang sangat unik, yang sangat menakjubkan. Bagaimana Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memiliki sifat yang sangat luar biasa. Ketika di zamannya beliau ada salah seorang ulama yang selalu mencaci maki Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan tidak sepaham dalam sisi akidah maupun pemahaman. Pokoknya Ibnu Taimiyah selalu dicaci maki oleh ulama tersebut. Pada suatu hari, murid Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengkhabarkan bahwa ulama yang mencaci maki tersebut telah meninggal dunia. Maka si murid tersebut mengatakan, "Wahai Ibnu Taimiyah, ya Imam, ada kabar gembira bahwa orang yang mencacimu itu sekarang telah wafat dan meninggal dunia." Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala marah, bangkit dan marah, dan mengatakan, "Bagaimana engkau merasa bahagia? Kenapa engkau gembira dengan kematian salah seorang muslim?" Lantas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala segera berangkat menuju rumahnya, ya, bertakziah, kemudian mendatangi anak dan istrinya dan mengatakan, "Mulai saat ini saya yang akan menjadi bapak angkat kalian, yang akan menanggung nafkah kalian." Subhanallah. Sekalipun ulama tersebut telah mencaci Ibnu Taimiyah, ya, telah membenci beliau, namun walaupun dia wafat, Ibnu Taimiyah justru membalas dengan kebaikan. Itulah akhlak seorang muslim.
bukan membalas dengan keburukan. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan sekarang bagaimana penjelasan dari Ustadz Ammar nih ya. Beliau ada di Suriah, tepatnya di Damaskus, yang akan mengungkap siapa sosok Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi teman-teman, kita nggak perlu ya menanyakan kehebatan Ibnu Taimiyah. Kalau kita ingin menanyakan kehebatan, keilmuan Ibnu Taimiyah, lihat saja murid-muridnya. Ibnu Taimiyah telah berhasil mencetak murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar. Kita tahu di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana karya tulis beliau? Banyak sekali. Di antaranya Zadul Ma'ad, ya, Ad-Da'ud Dawa, ya, Minhaj Madarijus Salikin, dan yang lain sebagainya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di antara muridnya, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga Ibnu Salah. Kemudian juga Imam Zahabi, penulis kitab Al-Kabair. Jadi teman-teman, kalau ingin tahu kehebatan Ibnu Taimiyah, lihat saja murid-muridnya. Muridnya saja menjadi ulama besar. Karya tulisnya hebat mendunia, apalagi gurunya. Jadi aneh ya, kalau seandainya ada anak filsafat yang baru lahir kemudian mengatakan, saya ingin membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Oke, silahkan. Namun ingat, ya, penyimpangan akan selalu Allah nampakkan. Kebatilan Allah akan nampakkan. Dan hak kebenaran akan di atas segala-galanya. Ya, Allah angkat di atas segala-galanya. Baik teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Ammar. Teman-teman sekalian, pasti kalian tidak menyangka saya sedang berada di mana. Lihat situasinya kotor, penuh dengan bak. Bahkan di sebelah sana itu ada tempat sampah dan di mana-mana ada daun-daun jatuh yang ini tidak disapu. Plot twist-nya adalah saya berada di makam salah satu ulama besar, mujaddid di zamannya, dan bahkan ulama yang jarang ada yang menyamai beliau, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Teman-teman ya, jadi Ibnu Taimiyah di zamannya jarang ada yang menandingi kehebatan dari sisi keilmuan. Gimana orang nggak merasa iri teman-teman? Ya, kehebatan Ibnu Taimiyah diakui oleh lawan maupun kawan. Muridnya saja Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya. Rahimahullah ta'ala. Bersama dengan beliau juga dimakamkan Al-Hafidz Ibnu Salah. Coba kita lihat lingkungan sekitarnya. Ini oleh pemerintahan sekuler dari Partai Ba'ath. Sengaja makam beliau yang tadinya terletak di satu taman yang luas, ternyata dibangun beberapa blok rumah sakit dan juga beberapa bangunan lain. Bahkan di situ ada tempat sampah. Nah, mungkin bisa kita lihat ada makamnya beliau di sini nih, yang ternyata oleh sebagian orang-orang yang tidak paham bagaimana manhajnya beliau, dibangun juga sebuah cungkup di atasnya atau sebuah kubur yang terbuat dari batu di atasnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Perkenalan saya yang pertama, saya dikenalkan oleh ayah saya dalam satu kitab beliau yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya Allah wa Awliya Syaitan. Kalau di Indonesia kan sekarang sedang marak ada katanya ulama yang bisa jalan di atas air, ulama yang bisa terbang mi'raj 70 kali sehari, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah memberikan satu gambaran manhaj yang jelas apa perbedaan antara mukjizat, karamah, dan juga kemudian antara khawariqil adah yang sifatnya sihir. Mukjizat adalah sesuatu yang datang hanya kepada para anbiya, hanya kepada para nabi, dan itu sifatnya untuk menerangkan bahwa ini adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara karamah itu bukan sesuatu yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang bisa diwariskan, juga bukan sesuatu yang bisa diminta. Bahkan para ulama salaf itu kebanyakan menolak untuk menerima karamah, karena karamah itu bisa memfitnah seseorang, bahkan juga bisa memfitnah umat Islam. Lalu ada lagi yang namanya sihir. Maka kalau ada orang kemudian belajar, mengaji, berlatih untuk bisa mendapatkan karamah, dan mungkin dia mendapatkannya, maka bisa jadi, kata Ibnu Taimiyah, itu bukan karamah, itu adalah godaan setan kepada dia, itu adalah gangguan sihir kepada dia. Nah, jelas teman-teman ya. Lihat, kata Ustadz Ammar, yang pertama kali beliau mengenalkan manhaj Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sosok seorang ulama besar, ya,
dari ayahnya pertama. Beliau tahu Syekhul Ibnu Taimiyah dari ayahnya. Kemudian beliau baca kitabnya yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Kitab ini luar biasa, teman-teman. Al-Furqan, pembeda ya antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Artinya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan siapa wali yang sesungguhnya dan siapa wali yang gadungan. Jadi wajar, teman-teman ya, kalau tokoh-tokoh sufi, syiah, ya, ahli khurafat, ini sangat benci dengan Ibnu Taimiyah. Karena dengan tulisan kitab beliau tadi, karya beliau, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, itu membongkar habis ya para kiai-kiai gadungan, ya, ulama-ulama sufi yang halu, ya, yang pamer dengan karomah, yang katanya dia punya kesaktian dan seterusnya, itu dibahas habis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka Ibnu Taimiyah menjadi momok yang dimusuhi dari kalangan sufi, syiah, atau dari kalangan ahli khurafat yang suka dongeng, yang suka pamer-pamer karomah dan seterusnya. Maka beliau jelaskan apa itu mukjizat, apa itu karomah, dan apa itu sihir, dan apa itu khurafat dengan gamblang di kitab tersebut, sehingga orang awam agar tidak mudah tertipu. Siapa yang wali sesungguhnya dan siapa yang wali gadungan, siapa yang hanya dia adalah pendongeng. Ya, nah itu ya. Baik, kita lanjut, teman-teman. Taimiyah juga punya kisah yang menarik sekali ketika beliau berhadapan dengan satu raja Mongol yang namanya Mahmud Ghazan. Mahmud Ghazan adalah satu raja Mongol yang sudah memeluk Islam, akan tetapi ketika menaklukkan Damaskus, dia bersikap zalim. Banyak orang dibunuh. Dan saat itu para ulama dikisahkan menghadap kepada Raja Mahmud Ghazan pada saat itu, dan Ibnu Taimiyah menolak memakan hidangan yang ada di sana. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini adalah makanan yang diambil dari harta kaum muslimin dengan cara merampasnya. Saat itu para ulama menyingkirkan bajunya dari pinggir Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena takut raja akan membunuh dia dan cipratan darahnya itu akan mengenai pakaian-pakaian mereka. Saat itu para ulama berkata, kami tidak akan lagi mendampingimu karena kami takut kami akan dibunuh bersamamu. Kata Ibnu Taimiyah, aku juga tidak butuh didampingi oleh kalian. Nah, artinya beliau ini mencontohkan kepada kita untuk mengkoreksi hal-hal yang menurut beliau adalah tidak sesuai dengan manhaj kenabian. Yang ketiga, ada satu kisah yang menarik. Beliau ini digambarkan sangat dibenci oleh pemerintah dan sangat dibenci oleh orang-orang yang pada saat itu memang dipenuhi oleh bid'ah atau beraliran sufi yang keras, sufi yang ekstrim sekali. Sebagai contoh, ada satu kitab yang tadi saya bicarakan, Al-Furqan Baina Auliya Allah wa Auliya Syaitan, dan satu kitab lagi yang judulnya Majmu' Fatawa, kendati kitab itu tidak ditulis langsung oleh beliau. Kitab itu terang-terangan menyerang orang-orang Asy'ari, terang-terangan menyerang orang-orang Sufi dan lain sebagainya, dan di satu titik beliau kemudian dipenjara. Penjara beliau ada di Mesir, dan ini adalah titik terakhir beliau menghabiskan hidupnya. Satu murid beliau juga dimakamkan di sini, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang mendampingi beliau sampai akhir hayat bersama dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menariknya di sini begini. Banyak orang yang tidak bisa mendebat atau tidak meragukan murid-muridnya, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ismail Abu Fida, dan Ibnu Shalah. Akan tetapi mereka semua membenci Ibnu Taimiyah. Bahkan muridnya Ibnu Taimiyah yang lain adalah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu dianggap kalau ada orang berani mencela Imam Az-Zahabi, rusaklah orang itu, munafik orang itu kalau berani mencela Imam Az-Zahabi. Berarti beliau ini sebetulnya bukan orang sembarangan. Berarti beliau ini sesungguhnya adalah guru yang berhasil, dan orang-orang yang membenci beliau mungkin saja terserang dalam konteks amalan-amalannya tidak ada yang tidak benar, amalan-amalannya mungkin ada yang keliru dan seterusnya. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi para pembenci Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala karena merasa amaliyahnya, akidahnya diserang, dikritisi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab karya beliau. Dari kalangan Asy'ariyah, Ahlul Kalam, dari kalangan Sufi, Syiah, itu telah dibantai dan telah dikritisi habis. Ya, hujah-hujahnya telah dipatahkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sehingga mereka kesakit hati, merasa kesakitan, tidak terima, akhirnya mereka membenci, membabi buta, yang membenci, yang mati-matian kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini yang menjadikan mereka kenapa membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, padahal kita tahu tadi ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja muridnya,
Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Salah, ya, Ibnu Wardi, Ibnu Rashiq, dan yang lainnya. Itu ulama-ulama besar, teman-teman. Itu hasil didikan siapa? Dengan izin Allah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, jadi apa alasannya? Kenapa mereka membenci Ibnu Taimiyah? Sudah tahu ya? Baik, kita lanjut teman-teman. Tapi mungkin kita lihat lingkungan sekitarnya. Inilah bagaimana cara pemerintah Suriah sebelum ini memperlakukan makam ulama salafus saleh. Kendati beliau adalah ulama mutaakhirin, bukan bagian dari ulama salaf, tapi manhaj beliau adalah manhaj salaf. Langsung dari makam Ibnu Taimiyah. Ingat teman-teman ya. Jadi beliau manhaj beliau ya. Manhaj tata cara beragama. Tata cara beragama, manhaj, metode beragama Ibnu Taimiyah di atas manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu bukan madhab, bukan. Metode, tata cara beragama siapapun. Dari ormas apapun, golongannya apapun, kalau dia mengikuti metode dalam beragama, manhajnya para salaf, maka dia seorang salafi. Paham ya? Jadi jangan dipahami, salaf itu adalah madhab baru, bukan. Ini metode tata cara beragama sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dan tabi'in. Sebagaimana Rasul katakan, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian orang-orang yang setelahku dari kalangan tabi'in, summal ladina yalunahum. Kemudian setelahku, yaitu apa? Setelahnya yaitu siapa? Tabi'in. Ya, metode beragama, tata cara, bukan madhab sebagaimana yang mereka katakan. Damaskus di antara bangunan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kita harus bersikap adil. Memang Ibnu Taimiyah bukan orang yang maksum. Namanya manusia mesti ada kesalahan. Tapi kita harus bersikap adil. Ya, bersikap adil. Bagaimana karya-karya beliau, tulisan beliau, keilmuan yang telah disampaikan oleh beliau yang luar biasa memenuhi perpustakaan dunia dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Luar biasa. Ya, hanya orang-orang yang sakit hatinya saja yang membenci beliau sampai ada yang mengatakan bahwa seakan bongkar kesesatan Ibnu Taimiyah mungkin setahun ini. Ya, setahun ke depan, bahkan tahun ke depan akan terus dia bantah. Nggak tahu sampai mana, sampai berapa jilid itu bantahannya. Masih berlanjut ataukah tidak? Ya, jadi nggak usah jauh-jauh teman-teman. Saya ulangi lagi. Kalau ingin tahu kehebatan Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, lihat saja muridnya. Bagaimana Ibnu Taimiyah dengan izin Allah ya, telah mencetak murid-murid yang luar biasa, yang menjadi ulama, yang menjadi rujukan ilmunya menjadikan rujukan orang-orang setelahnya. Nggak diragukan lagi. Ya, semoga kita bisa bersikap adil, ya, tidak membabi buta, tidak memusuhi beliau. Karena kita sama kaum muslimin, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ya kejahatan, kezaliman suatu kaum lantas kita tidak bisa berbuat adil. Ingat, i'dilu kata Allah, berbuat adilah. Sesungguhnya keadilan itulah yang mendekatkan kepada ketakwaan. Mungkin demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.